Kawan-kawan, berjumpa lagi dengan kita di sini. Kali ini saya sedikit memberikan tutorial. Tutorial kita ini bersifatnya dasar aja, bukan atraksi. Saya tidak mau memberikan abstraksi bahwa dengan ini memecahkan kayu, ini tidak pecah, ini bagus, ini tidak bagus, tidak. Ini adalah dasar-dasar pertukangan bagi kita pemula. Sebenarnya waktu kita wah, saya belajar dulu pertama. Kayak begitu kawan-kawan. Terkadang kena apa kita ini. Bagaimana supaya jangan cedera tangan kita? Bagaimana supaya dia benar masuk pakunya? Itu berkaitan dengan paku dan palu. Nah, ini kesenangan kita sebenarnya kan. Paku, palu, martil, dan kadang-kadang godam. Untuk para kene atau seperti saya kuli kan, itu sangat akrab. Jadi kita belajar sedikit tentang cara-cara yang paling banyak dipergunakan di proyek, di sehari-hari, agar tangan kita sayang, tangan kita supaya bagus dia kan. Saya mulai aja ya. Muka saya undur ke atas sedikit biar tak nampak sama kawan-kawan kan. Nanti nampak muka saya yang jelek ini nanti agak rawan kan. Jadi begini kawan-kawan. Pertama, ini dasar-dasar betul kawan-kawan ya. Untuk memaku, kita memerlukan begini kawan-kawan. Memegang palunya dulu kan. Kemudian pertama tentu pemilihan palu. Palu ini, kalau ini udah agak calus sebenarnya ini. Seperti ini kawan-kawan. Udah agak kurang bagus sebenarnya kan. Tapi masih bisa dipakai. Jangan dibuang. Masih datar. Kalau bisa kan ada gurat-gurat sedikit kan. Ada macam-macam palu sebenarnya. Nanti kita share lagi. Tapi ini yang penting aja dulu ya. Jangan yang tak penting-penting kita apain. Kita share-share begitu kan. Ini begini kawan-kawan. Cari yang datar ini ya. Kalau ini garis-garis segini bagus juga. Sedikit untuk paku kayu ini bagus ini. Kemudian paku akan ada dua macam yang garis besar yang sering kita pakai. Paku beton yang ada sifatnya paku beton ini bukannya pematah kawan-kawan, patah arang. Kalau kita potong atau kita pukul dia mematah dia, bukan apa. Itu yang bagus paku betonnya. Kalau yang paku kayu ini seperti ini atau seperti ini sifatnya liat dia. Jadi lihat kalau kita bengkok dia. Kalau paku beton patah. Ini bengkok atau menggeliat, lihat. Lihat itu ulet. Ulet. Seperti kita lah, ulet. Begitu. Kemudian cara kita memaku lagi kawan-kawan. Kemudian aplikasinya seperti ini. Kalau kita pertama-tama memaku, sebelum pakunya masuk seperti ini seperti ini, pegang pakunya di sini aja kawan-kawan. Supaya jangan lari bidikan kita itu memakunya seperti ini kawan-kawan. Kan bagusnya begini. Ini akan kita paku misalnya kan, contohnya seperti inilah sini kan. Kita paku atau di sini aja lah bagusnya kan. Kita paku supaya bidikan kita tepat kan tentu kan sedikit dan itu pelan-pelan juga. Kalau kita langsung kita hajar dari sini, kita pegang di sini. Cara pegang dulu, pegang aja di sini. Enggak apa-apa. Memang di sini pegangnya. Pertama itu seperti ini. Itu yang umum. Kita yang umum aja. Enggak usah yang lain-lain dan bersifat rahasia juga sebenarnya kan. Enak kan? Baru kalau udah lengket dia, baru kita geser pegangan kita. Yang enak. Baru kita pukul. Cara mukulnya seperti ini. Saya agak ke belakang sedikit supaya agak mantap kan. Cara memukulnya sebenarnya palu ini, yang ininya, yang palunya betul itu yang seperti kita misalkan ini peluru. Ini cuma membawa dia aja lagi. Kalau dia udah masuk begini, cuma membawa dia aja lagi. Membawa seperti ndak ada tenaganya di sini sebenarnya. Untuk mengayun aja ke atas begitu kan, mengayun ke atas. Jadi tapi kalau kita paksakan sering patah di sini kawan-kawan. Makanya yang banyak memakai kan sering patah di sini paku. Apalagi paku memasukkan paku-paku yang besar. Itu bisa patah di sini karena begitu ditekan di sini, jangan ditekan. Lepaskannya pam gitu kan. Seperti ini kan. Seperti ini kan udah leket. Lepaskan aja gitu. Seperti itulah kira-kira. Tapi kuat, ayun dari belakang. Makin lama makin berkat latihan itu bisa kawan-kawan. Itu tekniknya sebenarnya memaku itu. Jadi pertama jangan pertama itu kawan-kawan hajar empu kita masih di sini. Bidikan meleset ke sini. Bukan jadi empu tangan lagi. Empu tak apa-apa lagi, hitam dia kawan-kawan, sakit katanya. Itu yang pertama.
Kemudian kalau kita memaku, ada juga yang saya share itu sedikit masalah kayu-kayu tertentu yang keras. Kita bisa pergunakan kalau kayu yang keras ini, kita bisa pakai paku beton. Caranya tekniknya sama aja seperti itu. Seperti itu. Cuma paku beton ini bukan didesain sebenarnya untuk kayu. Jadi untuk kayu ada jenis tertentunya seperti ini, lihat dia itu memegang kayu, istilah dipegangnya kayu itu. Kalau ini kurang dia ini. Tapi untuk kayu-kayu yang keras, rata-rata kayu-kayu keras itu di sini seperti kulim. Terpaksa lagi atau hobar untuk cerocok di sini. Itu pakai ini kawan-kawan, pakai paku beton, terpaksa lagi. Itu jalan terpaksa, tapi nanti diikat lagi dengan kawat dengan hal tertentu. Tapi kita tidak akan membahas itu. Kita cara memakuannya aja dulu untuk hari ini. Selanjutnya kawan-kawan. Nah, selanjutnya kawan-kawan, kan ada kayu-kayu jenis tertentu yang mudah pecah, yang mudah gampang sekali pecah. Jadi kawan-kawan, dalam video short saya sempat juga saya share ya hal-hal tertentu itu. Jadi di kayu itu saya pukul dua-duanya, pakunya satu pecah satu tidak. Jadi kita akali namanya. Kita akali paku itu seperti paku biasa, seperti paku kayu misalnya begini kan. Kalau dia gampang pecah rasanya, atau kita paku pertama pecah, kemudian kita tumpulkan seperti begini aja. Kadang-kadang bisa kita potong dengan tang. Tujuannya memotong dengan tang, membuang yang runcing, yang tajamnya ini kawan-kawan, yang tajam seperti ini kita buang aja. Cuma kalau kita bekerja sehari-hari jarang itu kita bawa tang segala macam. Kita bawa paku dan paku. Apalagi naik-naik untuk backcasting segala macamnya, kita paku, kemudian kayu yang akan kita pakukan. Biasa kita akali dengan begini kawan-kawan, ditumpulkan ini, betul-betul tumpul dia. Artinya tumpulnya itu yang runcing ini habis. Seperti batangnya itu kalau bisa seperti sama dengan batang ini. Gunanya kawan-kawan itu adalah biar dia memotong seratnya itu. Jadi serat kayu itu kan berserat. Jadi kalau dia dibelahnya oleh yang tajam, itu bakal pecah dia. Tapi kalau dia tumpul, seratnya itu diputusnya kawan-kawan. Kalau dia tajam, serat itu dibelahnya kan. Kalau ini diputusnya langsung seratnya itu. Jadi seperti dipotongnya ke bawah. Jadi tidak pecah kayu itu. Itu triknya sebenarnya. Saya di sini tidak mencontohkan, saya menerangkan kawan-kawannya. Kawan-kawan yang ikut berusaha dengan saya, sama dengan saya kan. Ada trust ke saya sedikit kan. Baru kita pukulkan. Sama, posisinya sama dengan hal-hal yang udah saya terangkan di awal tadi. Kemudian kawan-kawan, kalau seandainya kita bawa kayu ke atas, ya, ini sehari-hari yang seringkali terjadi, kita naik, kemudian ada kita pegangan di tadi mana, karena kita di atas memaku kan. Terkadang kan ada memaku dengan sebelah tangan. Kok bisa masuk sama orang kan? Kita kok bisa dipakukannya paku ini sebelah tangan, kan sulit. Caranya sebetulnya ada kawan-kawan. Di martil itu rata-rata udah ada magnet. Ini saya lihatkan sama kawan-kawan. Dia ada magnet di sininya. Ini yang putih sedikit itu adalah magnet. Jadi kalau kita lengketkan paku, tapi memang tidak semua paku, karena paku kecil, yang kecil kali nggak bisa juga masuk, karena di sinilah tumpuannya nanti. Begitu dia. Ini magnetnya dipegang oleh magnetnya. Seperti itu. Jadi kalau orang sebelah aja seperti ini, itu seperti ini kan. Kan lengket dia paku di sini, tinggal begini kan aja, karena tangan satu lagi berfungsi kadang-kadang pegangan, kadang membawa alat macam-macam. Bisa dimasukkan lagi. Kemudian caranya lagi kawan-kawan, kalau memang tidak ada magnetnya ini masih bisa kita akali dengan cara begini kawan-kawan. Jadi caranya kawan-kawan, ini sebenarnya triknya. Jadi ini kan ada kepala pakunya kita lengketkan di sini, jangan di tangan. Kan nampak orang begini aja kan. Kok bisa masuk dia seperti ini aja kan? Seperti ini. Seperti ini. Dipukulkannya ini ke sini, masuk kan gitu. Sebenarnya bukan di tangannya itu kawan-kawan. Tangannya cuma memegang seperti ini aja. Jadi ini lengket di sini, baru dipakukannya seperti inilah kira-kira posisinya. Baru dipakukannya seperti ini. Lengket situ, baru dipakukannya. Itu triknya memaku dengan sebelah tangan. Kemudian ada lagi tentu memakai tambahan alat. Nah, ini yang dasar kita pelajari di sini, tidak terlalu ribet kawan-kawan. Kemudian ada lagi cara memaku menyamping. Ini
bakal ribet kawan-kawan, karena ini yang sering kena ampu tangan kita. Ampu tangan kita seperti ini kejadiannya kan. Banyak hal-hal kita mau masang triplek, loteng segala macamnya bermasalah itu. Karena kita mering di atas, terbalik lagi kan. Kita memakunya nyamping seperti ini. Kita memasang ring-ring untuk masang triplek, memasang papan di atas. Kan ada tulang-tulangnya itu. Tulang-tulang rata-rata kan begini cara pasangnya di atas itu. Nah ini karena di bawah kita contohkan begini. Caranya gampang kawan-kawan. Kalau yang pertama ini bisa aja kita akali begini. Kan seperti itu. Tetap tegak lurus masuknya. Jangan menyamping begitu. Ah, ini kena tangan kita. Ini yang berbahaya ini. Seperti ini. Kalau kita gini kan. Nah seperti ini. Ini berbahaya kawan-kawan. Kalau tangan kita bisa hancur kena paku. Caranya seperti tadi aja. Triknya pertama. Pertamanya kan begini dulu. Nah udah masuk deh sedikit. Kan masih lunak itu. Baru kita gini kan. Nah kita gini kan. Kasih sedikit lagi. Nah seperti itu. Baru kita pakukan. Kalau dia baru pertama begini. Nah yang pertama aja kan seperti ini. Seperti ini yang pertama. Nah nampak kawan-kawan. Nah seperti ini. Nah, kan gampang. Nah seperti ini. Nah mau kita pakukan ke empat-empatnya begitu juga. Misalnya satu lagi di sini. Di sini, di sebelah sini. Tetap kita luruskan dulu. Luruskan begini. Begini masuknya. Atau di sini saya contohkan ya, biar nampak sama kawan-kawannya. Ini kan udah dipegang oleh paku ini. Nah, ini dipegang. Tetap soalnya yang dipegang di sini kawan-kawannya. Tetap lurus kawan-kawan. Lurus dia kita paku dulu sedikit. Pegangnya begini juga, Nah, sedikit dulu kan? Kan udah. Kemudian dinaikkan ini sedikit. Paku lagi sedikit. Sedikit lagi. Baru kalau udah lengket dia, gampang kan? Tidak ada problem yang terlalu panjang di situ kalau kita mengikuti teknik-tekniknya. Bisa aja kita lihat dari kawan-kawannya kita yang tukang atau yang tidak kan. Nah, bagaimana cara-caranya ini? Ada dalam apa kita cara memaku dulu kan? Cara membuka pakunya nanti kita share lagi. Ini sampai di situ aja dulu. Itu yang paling banyak kawan-kawan. Percayalah maka saya supaya kita tidak cedera. Begitu aja dulu ya. Nanti kita lanjutkan lagi. Jangan semua kita borong hari ini ya. Pening kepala kita nanti ya. Oke, terima kasih.